tinggi di dalam Al-Quran mereka tulis, baik itu terkadang di batu, terkadang di kulit, terkadang di kertas. Mereka bawa. Jadi kalau seandainya Al-Quran murni Al-Quran itu membawanya kan sangat berat bagi kita. Tapi bila dibumbui dengan itu, maka secara otomatis kita bisa bawa kemana-mana saja. Ini yang dinamakan dengan istilah wafak. Jadi wafak itu sebetulnya asal usulnya dari jimat. Jadi kalau jimat itu kan bertuliskan nama-nama dewa-dewa mereka, nama-nama ruh-ruh yang mereka anggap menjadi kekuatan, mendapatkan kekuatan. Nah, tetapi dirubah karena yang orang sudah musyrik, ya, udah itu dipakai oleh dukun-dukun. Nah, bagaimana caranya untuk merubah agar supaya ya, isi daripada jimat tersebut mengandung keberkahan, maka dirubah nama-nama dewa itu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama nabi, nama-nama Asmaul Husna, Ismul Azam, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan raja. Jadi raja itu adalah merubah daripada jimat yang musyrik agar supaya kita tidak terikat, tidak tertarik dengan jimat. Maka dirubahlah isi daripada jimat tersebut menjadi raja sebetulnya. Allah, sholawat, Asmaul Husna, ini hijib, seperti ada istilah hijib khaufi, ada istilah hijib nasr, ada istilah asajiliyah. Itu bukan ulama sembarangan. Bukan ulama sembarangan. Mereka membuat hijib dari firman Allah. Seperti ada mungkin kita kalau misalnya ada ulama-ulama yang terkemuka, ulama-ulama yang mereka istiqomah, ya, yang mereka istilahnya tawatu bagi diri mereka yang bersih. Jadi hijib itu kebanyakan adalah orang-orang yang hatinya sudah bersih. Jadi kumpulan-kumpulan doa Nabi, kumpulan-kumpulan dari Al-Quran, ya, Asmaul Husna, itu dijadikan sebagai hijib. Maka ada istilah, ada hijib khofi, ada hijib nasr, ada asijiliyah, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya para wali-wali Allah, para wali-wali Allah yang mereka membuat hijib yang semacam itu. Kalau kita mungkin tidak menalar, ya, mungkin kita belum memahami tentang masalah hal-hal semacam itu. Nah, kemudian ada istilah sihir yang kita kenali. Sihir itu udah jelas lah. Sihir itu adalah dia mengambil dari kekuatan jin, kekuatan setan yang mereka anggap akan membawa kebahagiaan buat dia. Itu sihir. Bahkan kita sangat prihatin zaman sekarang. Orang memberanikan mengorbankan daripada sesuatu yang semestinya dia cintai, dia kasihi. Ya, sekarang itu orang seperti dukun-dukun untuk meraih istilahnya kekayaan yang sangat luar biasa, kemajuan yang dia dambakan, sehingga mereka korbankan orang yang dia cintai dari keluarga-keluarga mereka, bahkan anak mereka sendiri mereka korbankan. Subhanallah, ini perbuatan-perbuatan setan yang nggak perlu kita tiru hal semacam ini. Kita akan mencari nafkah siang malam, kita mencari nafkah, menahan lapar, haus, menahan dahaga, menahan istilahnya terik sinar matahari dan hujan. Yang kita bela siapa? Orang yang kita cintai, anak kita. Namun orang sekarang kebalik, demi mencari kekayaan, anak kita korbankan. La haula wala quwata illa billah. Ini perbuatan yang sangat zolim. Makanya kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Sesungguhnya syirik itu adalah kebodohan yang sangat besar. Jadi dengan kebodohan yang sangat besar,
yang semestinya kita meraih kebahagiaan dari keluarga kita, dari anak kita, dari istri kita, justru kita korbankan demi kita mencari tujuan yang enggak jelas, tujuan yang hanya istilahnya sifatnya sementara. Nah, saya rasa sekelumit ya kita menerangkan tentang masalah itu yang mungkin banyak sekali pandangan-pandangan daripada kiai, dari ulama, dari para asatidzah, ya pandangan-pandangan hal-hal masalah spiritual yang semacam itu. Yaitu boleh kita berbeda pandangan, adalah pandangan itu yang sekiranya ada terselip keraguan, ada terselip istilah sedikit perbedaan, hendaklah dijadikan hikmah. Kita ambil mana yang baik, kita buang mana yang buruk ya. Kita bersyukur juga banyak saudara-saudara kita ya, seperti kita lihat di YouTube itu ya, mereka memberantas tentang masalah dukun-dukun yang mereka menyesatkan manusia, sehingga kita bersyukur dengan saudara-saudara kita yang masih muda, ustadz-ustadz muda, kiai-kiai muda mendalami hal-hal yang semacam itu ya, seperti mereka mempunyai hijab ya, itu adalah tidak merupakan satu musyrik, karena itu untuk memberantas semua kezuliman, ya, kebodohan yang tidak benar, yang melawan syariat dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang semacam itu mereka berantas itu. Ya, dukun-dukun yang musyrik, yang menjerumuskan daripada manusia, maka mereka lawan. Kita bersyukur mereka mempunyai kelebihan. Ya, jadi jangan kita tidak mampu sehingga kita sendiri menghina mereka, jangan. Mestinya kita rangkul mereka. Kenapa kita nggak bisa seperti mereka? Kita harusnya berpikir, ya Allah, Engkau berikan kelebihan doa-doa mereka. Seperti istilah banyak di YouTube itu ya, seperti Kang Jai cuma berdoa, Allah Ta'ala berikan sembuh. Kan doanya itu subhanallah, itu doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah sama Allah, itu bukan manusia biasa. Mereka sering melakukan ibadah puasa, mereka sering istilahnya berzikir, berwirid ya. Kalau kita kan apa yang kita kerjakan ya, makanya kita harus menghargailah orang-orang, saudara-saudara kita, ya, kiai-kiai muda yang mereka dapat mempelajari semacam itu, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang masalah mistik, masalah yang kurang mungkin sepandangan dengan kita, ya kita ambil hikmahnya saja, kebaikannya saja kita ambil, mana yang buruk kita tinggalkan, mana yang baik kita ambil. Saya rasa demikian, mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat bagi kita bersama. Akhirul kalam, mungkin ada yang ditanya, Bapak. Baik, tentang adanya ilmu kebal, apakah itu memenuhi apa sesuai dengan syariat juga, Pak Ustaz? Iya, ada istilahnya orang kebal nggak bisa dibacok, ya, digorong nggak bisa, ditembak nggak bisa. Nah, itulah yang mereka sering mewiridkan firman-firman Allah. Kalau istilahnya mereka nggak bisa dibacok, nggak bisa ditembak, tapi mereka itu menggunakan daripada selain Allah. Selain daripada nama-nama Allah, mereka menggunakan kekuatan jin, ya, kekuatan setan yang mereka anggap kekuatan setan itu akan membantu. Itu sifatnya sementara dan bahkan akan menjerumuskan kebinasaan bagi orang yang memakainya. Tetapi bagi orang yang Allah Ta'ala berikan kelebihan, seperti pejuang-pejuang dulu kan, bangsa Indonesia, mereka istiqomah. Mereka mempunyai satu kelebihan berkat zikir yang mereka lakukan. Jadi mereka laksanakan, diwirikan setiap dia sholat, setiap malam dia bangun, itu diberikan kelebihan Allah SWT. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanjuru binurillah. Takutlah kalian dengan firasatnya orang yang beriman, karena sesungguhnya firasat orang yang beriman adalah binurillah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Jadi firasat mereka itu benar-benar ya menjadi satu kenyataan.
dan mereka memahami apa yang kita tidak pahami. Dan itu istilahnya sudah terjadi pada zaman para nabi dahulu, seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam diberikan kelebihan oleh Allah bisa mentakwil mimpi, ya, membaca tentang mimpi. Ini kalau bukan yang Allah Ta'ala berikan keajaiban kepada Nabi Allah Yusuf, nggak ada manusia yang bisa semacam itu. Ya, kemudian istilahnya pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, tongkat bisa menjadi ular, kan itu dianggap sihir. Apakah itu menyimpang daripada ajaran agama? Tidak. Itu adalah berkat istiqomahnya mereka di dalam jalan agama Islam, sehingga Allah Ta'ala berikan kekuatan. Ya, Al-Quran atau agama yang mereka anut, yang mereka istiqomahkan, itu menjadi kekuatan bagi mereka. Jadi doa-doa itu adalah merupakan senjata bagi kita. Jadi doa itu merupakan senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Kan kita lihat di Indonesia, bangsa kita berjuang dengan bambu runcing. Kalau tidak dengan berdoa kepada Allah, mengistiqomahkan diri mereka kepada Allah, ya kita sudah dari dahulu mungkin kita nggak mendapatkan kemerdekaan. Tapi mereka Allah Ta'ala kasih para kiai yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keajaiban bagi mereka. Diberikan keajaiban. Jadi kalau manusia biasa seperti kita ini ada diberikan ma'unah, pertolongan dari Allah. Lain halnya seperti para nabi, para rasul, mereka mukjizat. Mukjizat hanya diberikan para nabi dan rasul. Itu terjadi mukjizat kan kalau saya bilang, oh ini merupakan bid'ah, merupakan syirik. Itu para nabi dan rasul, subhanallah, lebih daripada itu. Seperti Rasulullah SAW bisa memancarkan air dari jari-jarinya, subhanallah, ya. Para nabi dan rasul, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa ibnu Maryam, Nabi Allah Ibrahim dibakar di api unggun tetapi tidak mempan. Itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbiyallah wa ni'mal yang dapat menolong dia. Ya, jadi kalau seandainya dia nggak bisa mempan, bisa dia kebal, karena itu Allah Ta'ala berikan kelebihan atas wirid yang mereka jalankan, yang mereka lakukan, sehingga menjadi senjata bagi mereka. Jadi kesimpulan